banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat datang di channel cerita sketsa malam. Kali ini kita kedatangan cerita dari salah satu sobat sketsa yang berprofesi sebagai ojek online. Kita samarkan saja namanya menjadi Adit. Berikut kisahnya. Hujan baru saja reda ketika ponsel milik Adit bergetar pelan. Notifikasi masuk dari aplikasi ojek online miliknya. Waktu menunjukkan pukul 23.42 atau kurang lebih 15 menit menuju jam 12 malam. Sebetulnya ia hampir saja menutup aplikasi dan pulang. Tapi jarak order itu cuma 1,2 km. Tarifnya lumayan dan penumpang menuju arah rumahnya juga. Rezeki tengah malam, gumamnya sambil mengenakan jaket hijau yang mulai pudar warnanya. Adit sudah 3 tahun jadi driver. Ia hafal betul setiap sudut kota kecil tempat ia tinggal. Tapi, lokasi penjemputan malam itu agak aneh. Jalan Sukamulya Blok 7. Kawasan yang jarang dilalui kendaraan di tengah malam. Di sana ada rumah kosong yang sejak dulu sering disebut angker oleh warga. Bukan tempat yang menyenangkan untuk menjemput orang, apalagi sendirian di tengah malam. Meski begitu, ia tak berpikir panjang. Musim hujan bikin penghasilan seret dan ia juga butuh tambahan. Mesin motor dinyalakan, helm digunakan, lalu ia tancap gas, membelah jalanan basah dengan percikan air di ban. Jalan Sukamulya ini hanya diterangi beberapa lampu jalan redup. Nah, pohon mahoni tua berderet di sepanjang jalan. Daunnya meneteskan sisa hujan seperti suara air menetes dari langit-langit bocor. Suasana terasa dingin dan lengang. Saat Adit mendekati titik penjemputan, ia merasakan sesuatu yang aneh. GPS di ponselnya sempat berputar-putar sendiri. Lalu, berhenti tepat di depan sebuah rumah besar dengan pagar besi berkarat. Cat tembok rumah itu mengelupas. Jendela-jendela tertutup rapat, dan halaman depannya penuh rumput liar. Aduh, jangan bilang orangnya nunggu di rumah ini. Adit mengusap tengkuknya yang tiba-tiba dingin. Ia menyalakan lampu jauh motornya. Tidak ada siapa-siapa di halaman. Namun, beberapa detik kemudian sebuah chat masuk dari penumpang. Mas, saya di depan pagar. Tolong cepat ya, saya kedinginan. Adit menelan ludah. Perlahan ia menengok ke arah pagar. Di bawah cahaya lampu jalan redup, tampak seorang perempuan berdiri. Tubuhnya ramping, rambut hitamnya panjang, dan basah menempel di pipi. Ia mengenakan jaket abu-abu besar dan celana hitam. Wajahnya tertutup sebagian oleh masker kain. Mas Adit ya? Suaranya lirih tapi jelas. Iya betul mbak, ini Mbak Sari. Adit mengecek nama di aplikasi. Iya, ayo cepat saya kedinginan, ujar mbak itu. Nada bicaranya tenang, tapi entah kenapa Adit merasa ada sesuatu yang dingin dari suara itu. Tapi ia tak mau GR atau takut sendiri. Ia sudah terlalu sering narik malam, kadang-kadang penumpang memang ya terdengar aneh karena suasana. Perempuan itu naik ke jok belakang motor tanpa banyak bicara. Dingin tubuhnya terasa bahkan menembus jaket Adit. Ia hanya memberi arahan singkat. Ke arah Cikaret,
rumah nomor 17. Adit mengangguk, lalu menarik gas, dan motor melaju pelan meninggalkan rumah kosong yang makin mencekam di belakang mereka. Awalnya perjalanan berjalan normal, tapi beberapa ratus meter kemudian, Adit mulai merasa janggal. Cahaya lampu jalan semakin jarang, hanya beberapa lampu neon redup menggantung di depan warung-warung yang sudah tutup. Jam sudah menunjukkan lewat tengah malam. Dari kaca spion, ia mencuri pandang ke arah penumpangnya. Perempuan itu duduk tegak, lurus, tidak bersuara, tidak bergerak sedikit pun sejak naik. Tangannya tidak berpegangan pada jaket Adit seperti penumpang lain, tapi diletakkan di pangkuan. Adit mencoba mengajak bicara. Mbak, kerja shift malam ya? Hening, tidak ada balasan. Adit mencoba lagi. Atau habis dari rumah teman? Masih hening, tidak ada jawaban. Adit mulai merasa risih. Ia menghela nafas, mungkin penumpangnya capek atau memang tidak suka ngobrol. Tapi sesaat kemudian suara pelan terdengar dari jok belakang. Mas, motor mas bunyinya kayak motor setan. Suara itu pelan tapi sangat jelas, dan nadanya tidak biasa, datar dan panjang, seperti seseorang yang sedang menahan sesuatu. Adit menoleh refleks, tapi perempuan itu menunduk. Ia tidak bisa melihat wajahnya. Apa maksudnya, Mbak? Adit mencoba tertawa kecil. Tadi suara rantainya kayak krek, krek, krek. Kayak orang jalan di kuburan, Mas. Ujar perempuan itu. Hawa dingin mendadak naik ke tengkuk Adit. Ia tahu suara rantai motornya memang sering bunyi. Tapi cara perempuan itu mengatakannya membuat suasana jadi janggal. Belum sempat ia merespon, perempuan itu mulai bersenandung pelan. Nadanya aneh dan datar, dan seperti melengking di ujung. Lagu itu terdengar seperti lagu anak-anak lama, tapi lebih mirip nyanyian nisan ketimbang pengantar tidur. Adit menarik nafas dalam-dalam, mencoba berpikir logis. Santai, Dit. Ini cuma penumpang aneh, bukan hantu. Tapi di dalam hati ia mulai merasakan dorongan kuat untuk tidak menoleh ke belakang. Motor terus melaju hingga melewati jalan kebun liar. Jalan alternatif yang jarang dilalui kendaraan. Jalanan sempit, kanan kiri pepohonan, lampu jalan tidak ada. Saat itulah ponsel Adit bergetar. Sinyal hilang. Perempuan di belakang mendadak bersuara. Kali ini lebih pelan seperti berbisik. Mas Adit, Mas gak ngerasa aneh? Ngerasa aneh gimana, Mbak? Ujar Adit. Tadi waktu saya berdiri di depan rumah itu, Mas lihat saya kan? Adit tambah panik. Ia menjawab, iya, terus? Padahal waktu itu saya juga lihat Mas berdiri di depan pagar. Adit mengerem pelan. Apa? Waktu Mas saya lihat, saya juga lihat Mas, tapi dari dalam pagar. Kata-kata itu seperti paku dingin yang ditancapkan ke tengkuk Adit. Suasana mendadak senyap, tak ada angin, tak ada suara serangga, hanya suara rantai motor yang pelan bergemerisik. Adit tertawa kaku. Mbak bercanda ya? Perempuan itu tidak menjawab. Tapi dari kaca spion bola matanya terlihat menatap lurus ke jalan tanpa ekspresi. Bibirnya sedikit terbuka tapi tidak bergerak.
Beberapa meter ke depan, Adit mendengar suara langkah lain. Seperti ada suara orang atau sesuatu berlari di sisi jalan, mengikuti laju motor mereka. Ia memelankan kecepatan. Suara itu juga melambat. Ia menambah gas. Suara itu ikut cepat juga. "Mas, ada yang ikut di belakang," bisik si perempuan itu. Adit menoleh sekilas ke spion. Kosong, tapi suara dup, dup, dup terdengar jelas di tanah basah. Ia merasa seperti sedang dikejar sesuatu yang tidak terlihat. Mbak tenang aja ya, saya ngebut sedikit," ujar Adit. Ia menarik gas kuat-kuat. Motor melaju kencang menembus jalan gelap, tapi suara itu tetap mengikuti. Tidak ada kendaraan lain di belakang. Hanya suara langkah cepat, makin lama makin dekat. Lalu suara itu menghilang. Adit berhenti di bawah pohon beringin tua di simpang jalan kecil. Nafasnya berat. Saat ingin menenangkan diri, perempuan di belakang menempelkan tangannya di bahu Adit. Adit menoleh perlahan dan kali ini ia melihat wajah perempuan itu lebih jelas. Rambut basahnya menempel di pipi, masker kainnya diturunkan sedikit. Wajahnya pucat tapi bukan pucat aneh seperti hantu. Ini pucat karena ketakutan sungguhan. Lalu perempuan itu berkata, "Saya kira Mas itu bukan orang." Adit mengerutkan kening. Maksudnya Mbak?" Lalu perempuan itu menjawab lagi, Tadi pas saya pesan ojek, sinyal saya jelek. Tapi tiba-tiba Mas sudah berdiri di depan pagar. Padahal saya belum pencet order. Saya kira Mas itu setan." Suasana jadi canggung. Adit menertawakan dirinya sendiri dalam hati. Perempuan itu juga ternyata ketakutan sejak awal. "Mbak, jadi kita sama-sama saling kira hantu ya?" Adit berusaha mencairkan suasana. Iya, saya kira tadi mbaknya juga bukan orang. Mbak juga tadi diem aja kayak boneka. Nyanyi-nyanyi gak jelas pula. Saya hampir kabur loh Mbak." Perempuan itu tertawa kecil, tawa yang membuat suasana sedikit lebih ringan. Ia menjelaskan bahwa itu lagu waktu ia kecil. Kalau dia takut, dia suka nyanyi sendiri biar gak panik. Adit mengangguk pelan, tapi meski suasana mencair, perasaan tidak enak itu belum hilang sepenuhnya. Ia masih ingat suara langkah misterius yang mengikuti mereka tadi. Mereka melanjutkan perjalanan. Jalan Cikaret tinggal 10 menit lagi. Hujan mulai turun gerimis, kabut tipis muncul dari arah sawah. Jalanan sepi. Tidak ada satupun kendaraan yang lewat. Tiba-tiba ponsel Adit berbunyi keras. Nomor tidak dikenal menelpon. Ia tidak mengangkat. Tapi 5 detik kemudian ponsel perempuan itu juga berdering dengan nomor yang sama. Adit mengatakan untuk tidak mengangkat nomor itu, karena nomor itu tadi juga sudah menelpon dirinya. Ponsel berhenti berdering, lalu bergetar kembali. Kali ini suara berat laki-laki terdengar dari speaker meski tidak diangkat. Jangan nengok ke belakang, jangan nengok ke belakang, jangan nengok ke belakang. Mereka berdua refleks menahan nafas. Mereka tidak menoleh. Tapi lewat kaca spion kanan, Adit sempat menangkap bayangan gelap dan tinggi. Seperti orang berdiri tegak di tengah jalan beberapa meter di belakang mereka. Tidak bergerak, tidak bersuara. Perempuan di jok belakang meremas jaket Adit. Mas lihat nggak?" Adit tidak menjawab. Ia langsung tancap gas sekencang mungkin. Bayangan itu tidak mengejar. Tapi tiba-tiba muncul lagi di tikungan depan, seperti menunggu mereka. Adit membanting stang ke jalan kecil di kanan.
Masuk ke gang sempit, jalan itu becek, tapi cukup untuk motor. Hatinya berpacu cepat. Perempuan itu memeluk pinggangnya erat. Takutnya bukan main. Tanpa sadar mereka justru masuk ke jalan setapak yang melewati area pemakaman tua. Batu-batu nisan berlumuran berjajar di kiri kanan jalan. Pepohonan besar menutupi langit, kabut semakin pekat. Lampu motor Adit seperti tidak cukup untuk menembus kegelapan. Suara rantai motornya berbunyi lebih keras sekarang. Suara yang tadi persis ditakuti penumpangnya. Di antara kabut itu samar-samar Adit melihat sesuatu bergerak di dekat nisan tua. Tubuh hitam tinggi, tanpa wajah. Berdiri miring seperti patah. Adit mempercepat gas, tapi sosok itu melangkah ke tengah jalan. Perempuan di belakangnya berteriak. Adit membanting stang hampir terjatuh. Motor oleng tapi tidak tumbang. Saat mereka melintas di samping sosok itu, Adit sempat merasakan hembusan dingin seperti udara keluar dari liang kubur. Sosok itu tidak mengejar, hanya berdiri dan menatap, entah dengan mata atau tidak. Begitu keluar dari area kuburan, sinyal ponsel kembali muncul. Adit langsung mengarahkan motor ke jalan besar. Dan ya, beberapa menit kemudian mereka sampai di rumah nomor 17. Rumah sederhana, ada lampu teras menyala. Perempuan itu turun dengan tubuh gemetar, sambil mengucapkan terima kasih. Adit menelan ludah. Ia pun juga sama-sama tadi mengira bahwa penumpangnya adalah hantu. Begitupun juga sebaliknya dengan penumpangnya. Mereka berdua saling pandang dan sama-sama sadar bahwa apapun yang tadi mereka lihat bukan cuma salah paham. Dua hari kemudian Adit duduk di warung kopi dekat terminal sambil menceritakan kejadian itu ke temannya sesama driver. "Ah, Dit, kamu ngarang kali," kata temannya. Adit mengangkat ponsel menunjukkan riwayat orderan malam itu. Yang muncul, tidak ada order sama sekali pada pukul 23.42. Adit kaget. Enggak mungkin. Gua narik beneran malam itu, cuy. "Ah, nama penumpangnya siapa?" "Sari nama penumpangnya," ujar Adit. Temannya terdiam lama, lalu pelan-pelan berkata, Lo tahu nggak? Sari itu cewek yang mati kecelakaan di Jalan Sukamulya itu tuh, tahun lalu. Beneran, Dit." Malam itu Adit pulang lebih awal. Tapi sesampainya di depan gang rumahnya, ia melihat notifikasi di ponselnya. "Sari telah memesan perjalanan Anda. Penjemputan Jalan Sukamulya Blok 7." Ponselnya bergetar keras. Layarnya menampilkan wajah perempuan dengan rambut basah, tapi kali ini matanya hitam pekat dan ia tersenyum lebar. "Mas, jemput saya lagi ya." Lampu jalan padam, mesin motor Adit mati sendiri. Dan dari kejauhan suara rantai motor berbunyi pelan. Ya, demikian cerita yang bisa kami sampaikan. Itulah salah satu pengalaman yang disampaikan oleh Adit. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita bertemu lagi di kisah berikutnya. Dan jangan lupa like, subscribe, dan bunyikan tanda lonceng agar tidak ketinggalan jika ada konten terbaru dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.